Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena rahmatnya kenikmatan menjadi sempurna. Anak-anakku sekalian, kita mulai hari ini dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita sekalian. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kembali ya kalian semua di sekolah yang kita cintai ini. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an. Bagaimana kabar kalian semua, para penuntut ilmu yang saleh dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan pada kalian semua. Amin. Naam. Awal yang sangat cerah di pagi hari ini. Di tahun 2020. Di bulan Januari tanggal 11. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Naam, insyaallah anak-anakku, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan tugas kita, kewajiban kita, yaitu sebagai seorang mujahid. Seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang pelajar yang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu ilmu? Apa sih ilmu itu? Nah, perhatikan dan dengarkan dengan baik. Ilmu merupakan kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Dengan ilmu hak Allah ditunaikan. Dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Ya. Anak-anakku sekalian, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali dalam sehari. Ammal il, adapun ilmu, sedangkan ilmu itu diperlukan di setiap waktu. Ya, yang dimana anak-anakku sekalian menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Ya, merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, seluruh muslim dan juga muslimah. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah atau merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Naam, anak-anakku sekalian, selain wajib dari kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu, maka konsekuensi dari kita, ya, seseorang yang telah mempelajari ilmu dengan baik sesuai yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya, maka ilmu itu perlu diamalkan
baik itu diamalkan dalam diri kita sendiri atau diamalkan untuk orang lain. Ya. Jadi menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan meniatkan untuk menghilangkan kebodohan kepada orang lain. Jadi mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama Allah dan mengamalkannya, mengajarkannya. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Ada salah seorang penyair yang pernah berkata, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bahkan anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan seseorang yang mempelajari ilmu, ya, namun dia tidak ingin mengamalkannya, itu bagaikan seekor keledai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas untuk membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya setelah mempelajari ilmu Taurat yang telah Allah berikan kepada mereka, itu layaknya seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, maka dari itu kita renungkan dan kita perhatikan kembali. Nah, ya, barakallahu fikum, di dalam kita menuntut ilmu, maka kita harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu bagaimana cara agar ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami? Tentunya kita harus ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Kemudian memuliakan ilmu tersebut dengan memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajarannya, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Doanya apa? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, itu doanya. Kemudian mencatat ilmu atau pelajaran yang kita pelajari. Ya. Sebagaimana qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ya. Silsilah as-sahihah nomor 2026. Kemudian anak-anakku sekalian, ya. Bagaimana cara agar ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami? Itu dengan kita belajar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya. Termasuk sebab-sebab agar ilmu itu bermanfaat dan bisa untuk diamalkan. Ya. Bersungguh-sungguh nih ya, bertekad ya. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan beruntung. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, dia akan paham. Jadi jangan terlalu banyak bermain ya anak-anak sekalian di dalam belajar nanti. Baik di sekolah ataupun di rumah. Ya. Barakallahu fiikum. Nah anak-anak sekalian. Kemudian. Ya. Agar ilmu itu bermanfaat. Yaitu dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena orang yang mengamalkan ilmu itu pahalanya tidak akan terputus. Walau ia telah meninggal. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalas. Salah satunya itu ada ilmin yuntafa'u bihi. Ya, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya, sekalipun dia telah meninggal dunia. Kemudian anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Maka dari itu tetap semangatlah ya. Anak-anak soleh dan solehah, tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Walaupun tidak langsung di sekolah. Karena di situasi ini seperti ini kita tidak
bisa belajar langsung di sekolah, tapi tidak apa-apa. Yang penting belajar, niat, ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Terus berusaha keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu di sekolah SD Islam An-Nida ini yang kita cintai bersama. Amin. Allahumma amin. Karena anak-anakku sekalian, ilmu merupakan salah satu sebab dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Naam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.